warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome to English Side channel and welcome to the new content of English Side, that is the series video English Tenses. I'm now asking you guys to learn together about tenses in English. The first tense that we are going to learn is present simple. I am 100 sure that some of you have already been familiar with this kind of tense, because this tense is, yes, commonly or mostly used in every English conversation. Oh, I forgot something. We have already uploaded a special technique to memorize the names of the tenses. So if you wish to know how this technique works, you had better check that video out. Just click the link on the description box below. Let's talk about present simple. I'll remind you to take notes while watching me explaining present simple. Are you ready? First thing first, let's talk about the uses of present simple. When to use present simple. So sekarang I'm going to use bahasa Indonesia for this. Sekarang kita berbicara masalah kapan present simple itu digunakan. Present simple itu digunakan dalam 3 situasi ini. Oke, kita masuk ke yang situasi atau penggunaan yang pertama. Penggunaan pertama, present simple digunakan kalau misalkan kalian mau berbicara masalah habitual action. Apa itu habitual action? You can say from this, habit. Yes, berarti kebiasaan. Let's say aktivitas atau kegiatan yang memang biasa kalian lakukan, meaning that you are doing that again and again, berulang-ulang kali. Makanya present simple is used to talk about something that happens regularly. Okay, let's think about one sentence sebagai contohnya. Kalian punya contoh nggak? Oke, saya kasih contoh ya, misalkan gitu. I go to school every day. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Dari kata setiap hari pun bisa diidentifikasi bahwa kegiatan ini berarti berangkat ke sekolahnya itu setiap hari, berulang-ulang gitu. Hari ini, hari esoknya lagi, hari esoknya lagi. Nah, kita masuk ke yang penggunaan kedua. Penggunaan kedua itu, present simple digunakan untuk sesuatu yang that is true in the present. Sesuatu yang memang benar adanya pada saat itu. Misalkan contohnya kayak gini. I live in Indonesia. Saya bertempat tinggal di Indonesia. Gitu. Berarti I live in Indonesia, bahwa benar adanya bahwa pada saat ini saya itu ada di Indonesia. Yang ketiga, penggunaan yang ketiga, present simple digunakan kalau misalkan kalian mau membicarakan sesuatu yang sudah absah, benar adanya, dan memang itu fakta. Oke, that is always true, selalu benar. Contohnya seperti ini. Misalkan, ice is cold. Apakah es panas? Enggak kan? Es itu pasti dingin. That is fact that ice is cold. Atau the rubbish smells good. Sorry, smells bad. It's almost impossible that the rubbish smells good, right? Sebuah ketidakmungkinan kalau sampah itu smells good atau wangi, kan? Got it? So, let's go to formula present simple. Baik, sekarang kita beranjak ke formula present simple. Ada 3 jenis formula yang didasarkan pada 3 jenis kalimat. Yang pertama, formula untuk kalimat positif. Yang kedua, formula untuk kalimat negatif. Dan untuk interrogative atau pertanyaan. And the first, let's reveal the first formula present simple from 4 positive sentence. So, formulanya subject ditambah verb 1, verb ke-1,
dan ditambah s atau is kalau subjeknya singular atau tunggal plus objek. Nah, kita langsung ke contoh. Sekarang saya punya contoh, Dewi or she, Dodit or he plays a guitar. Kita lihat ini subjeknya, ini verbnya, ini objeknya. Kita lihat di sini, play asalnya itu dari play. Karena Dewi, Dodit, she atau he itu tunggal satu orang, makanya play-nya ditambah dengan s. Jadi plays. Contoh yang kedua, hamburger makes me full. Hamburger bisa diganti dengan it ya. Makes me full. Makes itu verb satunya, asal katanya adalah make. Karena hamburger itu singular satu, makanya harus ditambah s, jadi makes. Understood? Got it? Oke, sekarang gimana kalau si subjeknya plural atau jamak? Yang pertama dulu, subjeknya mana? Subjeknya ini, my mother and I. Coba, my mother and I, ada berapa banyak? Satu orang? Dua orang? Dua orang, lebih dari satu. Berarti kita harus siap-siap di verbnya. Verbnya apa? Visit. Visit. Loh, gak pakai s? Yes. Visitnya tidak boleh pakai s. No. Karena my mother and I, subjeknya itu lebih dari satu, atau yang dikatakan plural. Makanya visitnya tidak boleh pakai s. Begitupun dengan kalimat ini, they kick the ball. Bisa dilihat verbnya mana? Subjeknya ini, verbnya ini, objeknya ini. Oke, verbnya, kita lihat verbnya ada s-nya atau tidak? Tidak. Karena apa? They itu berarti banyak, mereka. They itu mereka, banyak ya. So, it is wrong to write s here. Catat. Begitupun ini, we usually cook, not cooks. Begitupun I. Nah, I, loh, gimana? I kan satu. Nah, di sini bahasa, itulah uniknya bahasa Inggris. I di sini dikategorikan sebagai tetap dikategorikan verbnya itu harus menggunakan yang pola yang plural, yaitu tanpa s atau is sama sekali di verbnya. Makanya bukan I sings, bukan I sings, tapi I sing. Baik, yuk kita mulai ke pembahasan formula present simple di kalimat negatif ya. Oke, di sini kalimatnya seperti yang tadi, cuma ada penambahan do sama does. Subject plus do, does. Karena ini negatif, wajib harus tambah not ya. Verb 1 dan objek. Nah, di sini saya kasih note sedikit. Do itu digunakan kalau subjeknya itu jamak, lebih dari satu. Kalau does digunakan kalau subjeknya itu singular atau subjeknya tunggal. Yuk, kita langsung ke contohnya. Oke. Anita or she does not play a guitar. Nah, di sini kalian bisa singkat nih. Does not nih. Doesn't. Doesn't. Pernah dengar kan? Doesn't. Nah, doesn't itu kalau dipisah itu does not. Nah, lihat, saya harus note di sini nih. Di verbnya, di play-nya. Yang tadi itu kan karena Anitanya singular, itu harus pakai s. Kalau itu di positif. Kalau di negatif, karena sudah ada does not, does sama not, si s-nya harus dihilangkan. Makanya si play-nya, si verb-nya harus kembali lagi ke bentuk semula, ke verb 1, yaitu play, not plays. Selanjutnya kita gunakan do not. Do not itu subjeknya harus jamak. Nah, they, jamak kan? They do not kick the ball. Nah, atau do not itu don't. Don't. They don't kick the ball. Mereka tidak menendang bola. Di sini kick
Ingat, tidak pakai S juga. Kebetulan memang kalau jamak di kalimat positif pun tidak pakai S kan. Nah, ingat saja, formula present simple di kalimat negatif, verbnya itu tidak boleh pakai S atau IS. Yes, kita lanjut ke formula yang ketiga di kalimat interrogative atau kalimat pertanyaan. Rumus present simple di kalimat interrogative itu seperti ini. Do or does plus subject plus verb one plus object. Yang tadi negatif, does-nya di tengah ya setelah subject. Kalau ini do sama does-nya itu harus di depan sebelum subject. Do, does, subject, verb one, object. Oke, sekarang kita langsung ke contoh biar langsung ngerti ya. Di sini saya masih ingat kalimat yang tadi, Anita plays a guitar. Ini kalimat positif. Sekarang gimana kalau misalnya kita rubah ke interrogative, ke kalimat tanya. Nah, ingat rumus ini. Seperti biasa, do untuk subjeknya yang jamak. Kalau does, kalau subjeknya yang tunggal. Anita jamak atau tunggal? Tunggal. Nah, makanya pakai does, bukan do ya. Makanya di sini tulisnya does Anita play a guitar? Does Anita play a guitar? Lihat play-nya. Ingat, setiap ada does atau do di kalimat present simple, si verbnya, kata kerjanya tidak boleh pakai S atau IS. Harus yang aslinya. Harus yang original, ya. Sekarang kita kita lihat contoh yang subjeknya jamak. Di sini ada they. They itu banyak kan, jamak. Berarti pakai do atau does? Do. Ya, they kick the ball. Kalimat positifnya. Berarti dirubah kalimat interrogative. Do. Oke, berarti bukan does karena ininya jamak. They kick. Jangan kicks. Jadi, do they kick the ball? Okay. Now, let's look at some of spelling changes we need to make in present simple. Tadi kan sudah dijelaskan ya, kalau misalkan yang singular atau yang subjeknya tunggal, pasti si verbnya itu tambah S atau IS kan. Nah, pertanyaannya, verb yang seperti apa ya? Pakai S atau pakai IS? Nah, di sini saya sudah menulis kata kerja, ciri-ciri kata kerja yang bisa menggunakan atau yang bisa ditambahkan S atau yang bisa ditambahkan IS. Okay, let's get started. The first, most verbs. Yes, kebanyakan kata kerja itu pasti ditambahkan dengan S. Contohnya, kick, kicks, look. Jadi looks. Kalau love jadi loves. Ya, sekarang ada beberapa kata kerja yang pengecualian yang memang tidak bisa ditambahkan dengan akhiran S, namun bisa ditambahkan dengan akhiran IS. Nah, kalau misalkan suatu kata itu belakangnya ada S, SH, CH, atau X, berarti ditambahkan dengan ES, tidak lagi dengan S, oke? Contohnya ini, push, lihat, PUSH, push, belakangnya SH, berarti pushes. Kiss, kiss itu kan akhirannya S, masuk kriteria berarti kisses. Kalau misalkan punch, punch, itu CH, CH, berarti punches. Oke, punches. Sekarang fix, akhiran X, berarti fixes. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan ada kata kerja yang akhirannya itu ada Y, tapi sebelum Y-nya itu adalah konsonan. Contohnya misalkan study. Belakangnya Y kan? Study. Sebelum Y ada D. D itu adalah konsonan. Nah, maka dari itu, kalau misalkan dia berhadapan dengan subjek singular atau subjek yang tunggal, maka si Y-nya harus dihapus dan Y-nya itu diganti dengan IS. Jadi seperti ini, studies. Very simple, right? Oke, sekarang yang lain contohnya cry. Ingat aturannya, Y-nya dihapus.
Tapi ganti langsung dengan es. Jadi cries. Coba apa lagi? Try. Oke, let's try. Ada y sebelum y-nya itu adalah r konsonan, makanya y-nya dihapus jadi tries. Sekarang pertanyaannya, kalau play gimana, Kak? Kita lihat ya. Play. Itu kan akhirannya y. Apakah nulisnya plays, playes, atau plays, Kak? Yang benar adalah plays tambah s, bukan is. Kenapa? Kita identifikasi. Oke, akhirannya adalah y. Tapi sebelum y bukan konsonan. A itu huruf vokal. Itu dia. Dan yang terakhir adalah lain-lain. Lain-lainnya itu adalah kata kerja yang memang beyond this, beyond masuk ke sini ya. Misalkan contohnya go. Go apakah GOS? Enggak, tapi goes. Kalau have itu jadi has. Kalau misalnya kan have atau has di sini itu punya arti sebagai action verb, itu mempunyai. I have a book. She has a book. Oke. Kalau do di sini artinya bukan do atau does yang digunakan di negative atau interrogative form, tapi do atau does di sini memiliki arti yakni melakukan. Misalkan saya melakukan segalanya. I do everything. Dia laki-laki melakukan segalanya. He does everything. Let's get some practice exercises. Alright, some practices are waiting for you. I have 7 questions here. Let's start with the first question. Nina knocks the door. I blah 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 the door. Kira-kira jawabannya apa? 1, 2, 3. I knock. Selanjutnya number 2. Kira-kira jawabannya apa? They do the dishes. She, kalimat positifnya jadi seperti apa? She blah 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 the dishes. She does the dishes. I study English. Negative formnya seperti apa berarti? I blah 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 English. Apa? Yes, I don't study. I don't study. Yes, selanjutnya. We book the ticket. We blah 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 the ticket. Jadi apa? Yes, we don't book. Atau we do not book. It's simple, right? Okay, lanjut. Number 5. Okay. I heard your voice right now. So the answer for number 5 is Anton locks the door. Berarti kalimat negatifnya apa? Anton? Ingat Anton? 1, 2, 3, 1 orang. Berarti pakai do atau does? Yes, does not. Atau doesn't, apa tadi kata kerjanya? Doesn't look. Doesn't look. Di kalimat di nomor 6 sama 7, you are asked. Kalian diminta untuk merubahnya ke kalimat pertanyaan. She cleans up the room. Kita rubah ke pertanyaan. Coba kira-kira jadi seperti apa? It changes our habit. Kalimat interrogatifnya adalah change atau changes? Change. Yang jawab changes baca lagi atau tonton lagi yang dari awal. Habit. Nah, itu dia pembahasan mengenai present simple, and I hope this will be understandable for you guys and you will no longer be confused about how to use and when to use present simple, and you are going to avoid some mistakes in present simple. Further, you are able to identify present simple
in every context, in songs, in movies. Karena ini adalah series video dari English tenses, jadi video saya tentang tenses tidak hanya sampai sini. Saya juga akan membahas mengenai present continuous atau progressive sampai selanjutnya dan selanjutnya. Okay, keep on watching. Thank you very much, and don't forget, if you need English learning partners, English side is yours. English side, where English meets your needs. Cheers!